Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa taba'a atharahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah, para ikhwan dan akhwat semuanya, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, di mana orang-orang yang lain bisa jadi sedang lalai. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti atau mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dengan ilmu ini kita bisa menjalankan agama kita dengan baik. Dengan ilmu kita terhindar dari hal-hal yang seharusnya tidak boleh kita lakukan. Ya. Kalau seandainya orang itu tidak mau belajar ilmu, tentunya dia akan berbuat sesuka hatinya dalam masalah agama ini. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita sekarang di sini masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selamat, aman, damai, dan yang lain sebagainya. Di tempat-tempat yang lain kita mendengar kabar, ya, insyaallah. Contohnya yang beberapa pekan ini kita diramaikan, yaitu dengan adanya gempa bumi gitu ya, di Cianjur. Bumi yang awalnya itu tenang, ya, yang awalnya itu Allah Subhanahu wa taala hamparkan untuk manusia, buat tempat istirahat, buat tempat bekerja dan yang lain sebagainya. Tapi di hari itu Allah Subhanahu wa taala izinkan bumi tersebut untuk bergoyang, ya, bergetar, sehingga membuat kerusakan di daerah yang terjadi goncangan tadi. Di Jawa Timur pula kita dapati ada Gunung Semeru yang mengeluarkan lahar lagi atau apa lagi itu, ya. Dan itu tentunya gunung-gunung biasanya orang-orang itu pada pergi ke gunung. Ada keindahan di sana, ada kesejukan di sana, ada rasa wah gitu ya ketika bisa mendaki gunung. Tetapi pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala izinkan gunung tersebut untuk menyemburkan apa yang di dalam isi gunung tadi. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwan wa akhwat azanillahu wa iyyakum, yang jadi viral gitu ya, yang menjadi keramaian di media,
itu adalah menceritakan masalah apa itu namanya, hukum alamnya saja, sehingga yang rame di TV atau di media-media sosial ya, kebanyakan adalah membahas kenapa kok terjadi gempa tadi, adanya pergeseran ini, adanya sesar ini dan yang lain sebagainya. Yang selalu ditunjukkan oleh media itu masalah itu saja ya. Begitu pula masalah Gunung Semeru yang meletus atau yang lain sebagainya, yang selalu ditonjolkan adalah masalah terjadinya ini kenapa ya. Apa itu namanya, secara alamnya itu apa, peristiwa alamnya ini kenapa kok terjadi begini. Begitu pula dulu yang lama terjadi misalnya gempa di Palu gitu ya, yang juga dahsyatnya Masya Allah, mesti yang dibicarakan adalah masalah apa? Itu pergeseran tanahnya, adanya apa itu namanya, kaitan dengan gunung berapi dan yang lain sebagainya. Itu terus yang dibahas ya. Padahal ya, hal tersebut adalah memang sunnatullah ya. Sunnatullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu itu pasti ada sebab, ada akibatnya. Ya memang adanya gempa, ada yang pergeseran ya. Adanya ini, adanya banjir ya gara-gara airnya kebanyakan kan gitu. Airnya nggak mau masuk tanah katanya. Ya memang itu secara sunnatullah, atau orang mengatakan secara hukum alamnya, proses alamnya seperti itu. Namun sebagai seorang muslim jangan melihat dari sisi itu saja. Kita harus menggali dari sisi yang lain. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semuanya? Ya, jadi harus kita kaitkan hal-hal yang terjadi di bumi ini ataupun di langit misalnya, itu semuanya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dikaitkan. Sama halnya terjadinya gerhana kemarin misalnya. Orang-orang kan sibuk dengan apa? Oh, gerhana ini peristiwa alam ya. Tertutupnya matahari rembulan dalam bumi dalam satu garis atau yang lain sebagainya. Itu memang peristiwa alamnya, dan itu yang didengungkan oleh media-media. Mereka tidak pernah bermasalah atau mempermasalahkan terkait kaitan dengan agama ya. Jadi orang fokusnya, oh ini bulan, matahari, garis lurus. Padahal Rasulullah SAW misalnya menyebutkan tentang gerhana, yukhawifu bihima ibadahu. Allah Subhanahu wa taala ingin menakut-nakuti, ingin membuat takut para hambanya dengan terjadinya gerhana matahari maupun gerhana rembulan. Dan di ayat-ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, misalnya kita baca ayat misalnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk negeri itu amanu, mereka mau beriman, wattaqau, dan mereka mau bertakwa, apa balasannya kata Allah? La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan, baik yang dari langit maupun yang dari bumi. Berkah tok kalau mau apa? Beriman dan bertakwa. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala lanjutannya? Barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tapi orang-orang itu enggak mau beriman. Mereka maunya mendustakan para rasul, mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami adab mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi selalu adanya hal-hal yang tidak wajar misalnya dalam kerusakan dan yang lain sebagainya, kaitkan terus dengan masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Harus dikaitkan. Jangan cuma masalah alam semesta yang bergeser, ada orang mati, oh jantungan gitu ya, jantungnya berhenti, ya jelas serangan jantung kan sebenarnya gitu ya. Kita dapati orang mati mendadak mesti kata beritanya apa? Serangan jantung. Ya iya, jantungnya berhenti.
Tapi jangan lihat dari sisi itunya, lihat dari sisi masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di bumi, di daratan dan di lautan. Kenapa? Gara-gara perbuatan tangannya manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kenapa Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk rusak ya, di langit dan di bumi tadi, di daratan maupun di lautan ya. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka itu merasakan hasil kerjaan manusia itu apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kaum muslimin dan muslimat, terjadinya hal-hal yang gempa atau apa yang namanya letusan gunung dan yang lain sebagainya, banjir, bencana-bencana yang lain, itu kaitkan selalu dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu kaitkan, jangan dipandang hanya dari sisi alam saja. Oh ini pergeseran ini, oh ini airnya begini kebanyakan air, atau ini apa itu namanya memang isi gunungnya ini sudah tidak mampu lagi gitu ya, dan yang lain sebagainya. Jangan dikaitkan dengan itu saja, itu terakhir sudah. Ya, itu terakhir. Yang pertama adalah kaitkan dengan apa? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tentunya sudah pernah mendengar mungkin ya, cerita tentang kaum 'Ad, cerita tentang kaum Tsamud, cerita tentang kaum ini dan yang lain sebagainya. Mereka itu diadab dengan hal-hal yang serupa seperti itu. Angin bertiup kencang, panas dan yang lain sebagainya, awan yang mengerikan dan yang lain sebagainya. Adabnya ya hal-hal seperti itu. Makanya Rasulullah SAW kalau terjadi gerhana atau kalau ada awan hitam langsung takut. Kalau terjadi gerhana langsung memerintahkan fa'afzi'u ila sholat, segera sholat. Ya. Beda dengan kita zaman sekarang, ada mendung, seneng habis ini hujan ya Masya Allah, kan gitu. Nggak ada takut-takutnya sama sekali. Ada gerhana, potret sana, potret sini, ya. Sibuk apa itu namanya mendokumentasikan, sibuk memvideo, berlomba-lomba video, berlomba-lomba ambil foto yang terbaik. Tentunya ini adalah sebuah kekeliruan ya, karena yang semestinya adalah kita kaitkan kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini, termasuk dari kerusakan-kerusakan yang ada, itu dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian sebagaimana tema yang telah ditulis oleh panitia, pembahasan kita pada malam ini adalah apa gerangan perbuatan-perbuatan yang menjadi penyebab datangnya bala, datangnya azab, datangnya musibah, malapetaka. Itu sebabnya apa? Memang secara umum kemaksiatan menjadi penyebabnya, tapi apa kemaksiatan yang ada dalilnya, yang memang dengan kemaksiatan itu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan terjadi adab pada kaum-kaum tersebut. Tip yang pertama yang menjadikan penyebab turunnya adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, turunnya malapetaka dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tarkul amali wat tahakumi ilal kitabi was sunnah, meninggalkan, mengamalkan dan berhukum dengan kitab dan sunnah ya. Meninggalkan, mengamalkan Quran dan sunnah, dan juga meninggalkan berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya.
Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati azanillahu wa iyyakum. Kita semuanya tahu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an untuk sebagai pedoman kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala turunkan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat Islam, ya, sebagai contoh dan teladan dan juga pedoman dari perkataan dan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu semuanya tentunya kita harus berpegang teguh, ya, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkannya, ya, dan mengerjakan apa-apa saja yang berada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita pelajari, kita amalkan, ya, kita jadikan pedoman-pedoman, ya, peraturan-peraturan berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Namun sayangnya, ya, yang masih terjadi mungkin masih di sekitar kita, ada beberapa orang yang mengaku Islam namun enggan mengamalkan Quran dan Sunnah, ya. Atau bahkan lari dari hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hukum-hukum yang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam segala hal, kamil, ya, sempurna, mencakup segala hal, ya. Ditambahkan lagi penjelas dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dua hal itu saja, ya, seharusnya seorang muslim menjadikan keduanya tadi adalah dasar dalam hidup di dunia ini. Cuman sayangnya banyak ikhwah, ya, orang-orang di kalangan kaum muslimin yang masih tentunya mungkin, ya, belum mau melakukan secara sepenuhnya, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke Islam itu secara sempurna, lakukan semua yang ada di dalam Al-Qur'an, lakukan semua yang ada di dalam Al-Hadis. Namun masih banyak yang nggak mau mengamalkan Quran dan Sunnah. Jangan jauh-jauh di sekitar kita saja, banyak orang Islam masih nggak mau sholat. Banyak orang Islam nggak mau puasa, ya. Atau mungkin misalnya masalah waris, ini juga masih banyak ini. Orangnya sholat, orangnya puasa, tapi kalau masalah waris abot, ya. Masalah waris itu sudah dibagi sama Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 11, 12 sama ayat terakhir. Ditambah hadis yang sedikit. Ya, jadi warisan itu udah dibagi gamblang 11, 12 sama ayat terakhir. Namun apa? Banyak orang itu nggak mau kalau disuruh bagi secara hukum waris. Pokoknya bagi roto. Enak, kono ngiri-iri. Pokoknya bagi roto lebih adil buat semuanya. Tidak bisa begitu. Yang lebih adil dari Allah itu siapa? Ya. Siapakah yang lebih adil dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Manusia seperti kita ini hanya melihat secara zahirnya saja. Allah Subhanahu wa taala yang tahu mana kebaikan buat orang ini, mana kebaikan buat orang itu. Bisa jadi orang ini kalau dapat harta malah melakukan hal-hal kemaksiatan. Bisa jadi. Ya. Contohnya siapa misalnya? Qarun contohnya. Qarun itu dulu temannya Nabi Musa pas masih miskin. Masih miskin, masih temenan sama siapa? Nabi Musa. Ya. Kemudian minta didoakan kaya. Giliran kaya lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ini yang pertama, yaitu beramal, meninggalkan beramal dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan meninggalkan berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalilnya apa? Dalilnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam
Contohnya di surat Al-Maidah ayat 49. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallah. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun." Di dalam surat Al-Maidah ayat 49 tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa anihkum bima anzalallah, ya. Wahai Nabi Muhammad, berhukumlah engkau dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan ikuti hawa nafsu orang-orang kafir. Ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bermusyawarah dengan orang-orang kafir, diberikan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ikuti mereka, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Berhukumlah tetap dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahdarhum, dan waspadai mereka. Ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik, mereka memperdaya kamu, ya. Memperdaya kamu tentang apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu, ya. Ya. Jadi diperdaya, hati-hati mereka bisa membohongi, menipu dan yang lain sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tawallau, jika mereka enggak mau, jika mereka berpaling, fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dzunubihim. Jikalau mereka itu tetap berpaling, ketahuilah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengadab mereka, menghukum mereka atas dasar dosa-dosa mereka. Ya. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Di sini ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya, ya, penyebab orang-orang kafir tadi, ya, dia akan mendapatkan ancaman berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala, malapetaka dari Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya apa? Mereka tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak sekali syubhat kalau kita mau berhukum dengan hukum Allah. Ya. Contohnya misalnya kalau ada yang mencuri dipotong tangannya, nggak boleh, itu HAM. Kan gitu. Ya. Kalau ada yang membunuh, nggak boleh dibunuh balik, dikisos. Kenapa? Berkaitan dengan HAM dan yang lain sebagainya. Ya. Kalau ada yang berzina, nggak boleh dirajam. Akhirnya perzinahan di mana-mana. Ya. Apalagi di zaman sekarang ini, masya Allah, subhanallah. Makanya jangan sampai kita termasuk orang yang meninggalkan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa, kalau ada orang yang menasihati kita, ittaqullah, kita manut. Kalau ada orang yang menasihati kita, ini loh hukum Allah, Allah sudah katakan seperti ini, nurut. Ya siap, sami'na wa ata'na, kami siap dan kami patuh. Nah, jangan seperti orang-orang Yahudi, sami'na wa asaina, kami dengar dan kami maksiat, kami nentang. Itu orang-orang Yahudi. Tapi kalau orang-orang Muslim, orang-orang mukmin, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh kepadamu ya Allah. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan ini, sudah ayat menunjukkan ini, hadis menunjukkan ini, nggak ada khilaf di antara para ulama, ikuti. Jangan ambil hukum sendiri, jangan membuat hukum sendiri, ya. Karena ini bisa jadi akan mendatangkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya di Al-Maidah ayat 50, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah dengan hukum jahiliyah itulah yang mereka harapkan? Apakah hukum bodoh itulah yang mereka harapkan? Wa man ahsanu minallahi hukman, apakah ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala?
Ya, tentunya tidak ada, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, maka Allah lah yang lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Seperti halnya misalnya orang-orang yang membuat pabrik-pabrik yang membuat barang-barang, ya. Membuat HP, membuat televisi, membuat radio. Tentunya mereka membuat peraturan. Ini jangan dicemplungkan ke air, ini jangan dirusak begini, jangan dibuka ini, dan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka lebih tahu masalah komponen-komponen yang ada di dalamnya tadi. Begitu pula kita manusia. Yang mengetahui masalah kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu akan kebutuhan kita. Allah yang lebih tahu akan apa-apa saja yang berkait dengan kehidupan kita. Makanya kalau kita manut dengan hukum Allah, tentunya itu akan memberikan keselamatan baik di dunia kita, terutama di akhirat kita. Baik. Yang kedua, yang menjadi penyebab kenapa kok malapetaka itu menghancurkan sebuah kaum. Kenapa kok sebuah kaum itu hancur, binasa? Maka disebutkan di sini yang kedua adalah ad-dzulmu wa ta'addi hududillah. Berbuat zalim dan melanggar batasan-batasan Allah. Berbuat zalim dan melanggar batasan-batasan Allah. Zalim itu sebagaimana jenengan semuanya ketahui adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim menyakiti orang misalnya. Terutama zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat apa? Kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Karena zalimnya tidak lagi kepada makhluk, tetapi zalimnya kepada sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan penyebab yang menjadi salah satu penyebab yang mendatangkan malapetaka tadi. Terutama kalau sudah diingatkan, ya. Sudah diingatkan masih terus, ini yang biasanya menjadikan apa? Turunnya adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 48. Al-Hajj ayat 48. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ka'ayyim min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun tsumma akhadtuha wa ilayyal masir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ka'ayyim min qaryatin, betapa banyak penduduk negeri, betapa banyak penduduk suatu negeri, suatu kampung, suatu daerah, amlaitulah, aku akhirkan adabnya, aku tunda adabnya. Wahiyya zalimatun, kenapa kok dia mau diadab oleh Allah Subhanahu wa taala? Hiya zalimatun, mereka penduduk negeri tadi berbuat zalim. Mereka tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mereka menyakiti saudaranya, menyakiti tetangganya, menyakiti orang lain, terutama mereka menyakiti sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa akhadtuha, kemudian suatu saat, ya, akhadtuha, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian aku adab mereka, wa ilayyal masir, dan hanya kepadakulah tempat kembali, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat nih ya, gara-gara apa? Zalim. Ya. Jangan suka menyakiti orang lain. Jangan suka menyakiti manusia-manusia yang lain. Jangan suka berbuat zalim. Kita mungkin pernah dengar ada sebuah hadis dari Nabi SAW yang menanyakan kepada para sahabat, atadruna manil muflis, kalian tahu nggak orang yang bangkrut itu siapa? Ya, kata para sahabat, ya bangkrut ya la dirhama lahu wala mata', uang nggak ada, barang nggak ada, kan gitu ya. Orang dagang bangkrut itu gimana?
barang habis, uangnya habis. Itu yang diyakini oleh para sahabat juga, ya bangkrut ya la dirham lahu wala mata ya Rasulullah. Dirham tidak punya, barangnya habis, uang habis, barang habis. Maka dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bangkrut nanti di hari kiamat bukan yang seperti itu, bukan yang gak punya duit, tapi mereka yang bawa pahala sholat, pahala zakat, pahala ibadah ini dan yang lain sebagainya. Namun mereka ternyata syatama hada, banyak menghina temannya. Wa akhadha mala hada, mereka mencuri ini. Wa daraba hada, dan memukul saudaranya yang lain. Ya. Sehingga apa? Ya. Kebaikannya diambil, diberikan ke saudara-saudaranya yang telah dizalimi. Kebaikannya habis, dosanya orang lain diberikan kepada dia. Dosa-dosa orang yang telah dizalimi dilimpahkan kepada dia. Akhirnya isinya dosa tok. Pahala sholatnya habis, pahala yang lainnya juga habis. Dibagi-bagi, yo eman. Susah-susah ngumpulin di dunia, di akhirat nanti ternyata dibagi cuma-cuma. Padahal kita tahu ya, ketika di akhirat nanti di padang mahsyar misalnya, orang itu bingung dengan urusannya sendiri-sendiri. Ya, makanya disebutkan dalam surat Abasa misalnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma yafirul mar'u min akhi, orang lari dari saudaranya. Lah kenapa lari dari saudaranya? Saudaranya itu minta tolong. Saudaranya itu minta kebaikan sedikit. Aku minta kebaikan sedikit. Saudaranya, saya sendiri bingung. Akhirnya apa? Lari. Ya, dia lari. Kenapa? Dia sendiri bingung dengan urusannya masing-masing. Nafsi katanya. Urusanku dewi. Urusanmu sendiri nanti. Ya, ketika di padang mahsyar. Wa sahibatihi wa bani. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Kalau saudara mungkin agak jauh. Wa ummihi wa abi, bapak ibunya datang minta kebaikan gak dikasih, nafsi. Ya, urusannya sendiri-sendiri. Padahal bapaknya yang datang, ibunya yang datang. Ya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa sahibatihi wa bani. Istrinya, anaknya datang minta kebaikan dari bapaknya tadi. Enggak, sendiri-sendiri urusannya. Likulli imri'in yawma idin sya'nun yughni. Semua orang udah sibuk dengan urusannya masing-masing. Tapi di ayat yang lain misalnya, yang membuktikan bahwasanya kezaliman termasuk penyebab yang mendatangkan bala adalah di surat Al-Anbiya ayat 11. Surat Al-Anbiya ayat 11, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kam qasamna min qaryatin, betapa banyak penduduk negeri atau suatu negeri yang sudah dihancurkan, yang sudah dibinasakan. Kenapa? Kanat zalimatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dulunya mereka adalah penduduk yang negeri yang zalim. Kanat zalimatan. Ya. Wa ansha'na ba'daha qauman akharin, dan kami jadikan setelahnya penduduk negeri yang lain. Jadi dibinasakan total, diganti dengan penduduk negeri yang lain. Kenapa? Alasannya kenapa kok dihancurkan, dibinasakan? Karena berbuat zalim. Kaum Ad masih ada kan? Enggak ada. Kaum Samud enggak ada. Padahal Ad dan Samud itu termasuk orang Arab ya, termasuk pendahulunya orang Arab, seniornya orang Arab ya, sesepuhnya orang Arab. Tapi apakah ada sisa? Enggak ada sama sekali, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tentunya mereka berbuat zalim, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di ayat yang lain ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Hud ayat 102. Di surat Hud ayat 102 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan,
wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika akhdhu rabbika, demikianlah adab Allah Subhanahu wa taala, adab Rabbmu apabila Allah Subhanahu wa taala mengadab suatu kaum wa hiya zalimatun, kaum tersebut adalah kaum yang zalim. Ya, kaum yang zalim, yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya adab Allah Subhanahu wa taala alimun, pedih, syadidun, apa itu namanya, sangat gitu ya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu mewanti-wanti jangan sampai berbuat zalim. Fattaqud dulma, innad dulma dulumatun yaumal qiyamah. Ya. Hati-hatilah terhadap zalim, karena kezaliman itu apa? Kegelapan nanti di hari kiamat. Jangan berbuat zalim. Berbuat zalim kepada orang lain jangan. Ya, mendolimi orang lain urusannya susah. Ya. Kalau urusannya sama Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim, Maha Rahman. Tapi kalau urusannya sama orang, ruwet. Ya. Ya. Karena mereka pun nanti butuh akan pahala. Ya. Nanti akan diadili dulu masalah kezaliman ini juga. Akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendolimi, mencela, menggibah saudara kita, memaki, menghina dan yang lain sebagainya, itu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih jangan sampai berbuat zalim kepada orang yang seharusnya kita hormati. Bapak ibu kita, itu kita diperintahkan untuk apa? Hormat kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Jangan sampai berbuat zalim kepada mereka. Ya. Kemudian misalnya tetangga, ya, ini yang sering mungkin kita lalai, kita zalim sama tetangga kita. Padahal tetangga itu, wahai para ikhwan dan akhwat semuanya, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangga. Kita diperintahkan untuk memuliakan tetangga. Bahkan Nabi SAW mengatakan, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu yuwarithuhu. Kata Nabi Muhammad SAW, Jibril itu loh selalu mewasiati aku untuk berbuat baik sama tetangga, seakan-akan tetangga itu bakal mewarisi harta tetangganya. Jadi tetangga itu salah satu orang yang harus kita jaga, apa itu namanya, kehormatannya, kita jaga rumahnya, kita jaga keluarganya, kita muliakan mereka. Makanya tidak heran Nabi Muhammad SAW pernah mengucapkan dalam sebuah hadis, ya, la ayyasriqa ahadukum fi baiti jarihi aisaru alaihi la an yasriqa ahadukum min asharati abyad aisaru alaihi min an yasriqa fi baiti jari. Kata Nabi SAW, seseorang dari kalian mencuri dari 10 rumah, mencuri dari 10 rumah itu lebih ringan dosanya daripada mencuri dari rumah tetangganya. La ayyazniya ahadukum bi asyarati niswah aisaru alaihi min an yazniya bi imraati jari. Kata Nabi SAW, seseorang dari di antara kalian kalau seandainya berzina dengan 10 wanita, zina dengan 10 wanita, itu lebih ringan dosanya ketimbang kalau dia zina sama istri tetangganya. Tetangga saudara lagi, Masya Allah, subhanallah, ya. Dosanya berlipat-lipat, ya. Karena mereka adalah orang yang kita harus jaga
kehormatannya, jaga kebaikannya, jaga keluarganya. Lah kok malah diselingkuhi istrinya, lah kok malah dicuri rumahnya, ya. Maka mereka inilah yang akan mendapatkan dosa besar, ya. Mendapatkan dosa-dosa yang berlipat-lipat daripada mencuri dari rumah yang lain, ya. Maka jangan sekali-kali ya ikhwan semuanya kita berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula di surat Al-Qasas ayat 59. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kunna muhlikil qura, dan tidaklah kami menghancurkan suatu kaum, tidaklah kami membinasakan suatu negeri illa wa ahluha zalimun, kecuali penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Kecuali penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Baik. Kemudian penyebab yang ketiga sekarang. Penyebab yang ketiga yang menyebabkan turunnya malapetaka, kebinasaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah zuhur riba wazina. Ya. Nampaknya atau semaraknya riba dan semaraknya perzinahan. Ramainya masalah riba dan ramainya masalah perzinahan. Subhanallah. Riba, jangan tahu tahu riba atau insyaallah tahu. Riba kan sekarang banyak tuh say no itu riba gitu kan ya. Katakan tidak pada riba kan banyak. Ya. Jangan dianggap bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya bahwasanya riba itu terjadi di bank-bank saja. Di banyak tempat banyak terjadi riba sekarang, ya. Nggak hanya di bank-bank yang mungkin kita tahu kalau bank riba, kalau tidak bank tidak riba, kebanyakan mirip saja. Jangan nggak lari ke bank, larinya kemana? Ke koperasi sami mawon, ya. Nggak lari ke koperasi, larinya kemana lagi? Bank-bank yang lain lah, meskipun syariah sami mawon, ya. Seperti itu. Bahkan mungkin di tingkat-tingkat desa-desa, kampung-kampung, ya. Bu RT, Bu RW, wih, masya Allah, mereka keliling ke rumah-rumah penduduknya, mau utang nggak, nanti buahnya sekian, masya Allah. Bang Titil, ada nggak di sini di Lamongan? Banyak sekali, masya Allah, waliyadzubillah. Ya. Bahkan mereka nggak sekedar nunggu didatangi, ya, jemput bola ya. Masya Allah. Datangi satu rumah ke rumah, mau pinjam uang nggak ini? Biasanya para ibu-ibu yang mudah tergoda biasanya. Ya. Apalagi suaminya nggak tahu, wes. Suaminya lagi kerja, gak apa-apa, anak pinjam dulu gitu ya. Besok bulan depan di sahur gitu ya. Masya Allah. Itu riba, tidak boleh, ya. Tidak diperkenankan untuk berbuat riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, namun Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang namanya riba. Di antara riba yang mungkin sering terjadi juga di daerah kita, terutama daerah mungkin kampung-kampung ya, itu biasanya mereka mendapatkan bantuan berupa beras gitu ya. Beras bulog atau raskin gitu ya. Berasnya kan jelek biasanya, ada batunya, ada kutunya gitu ya. Yang kemudian mereka tukarkan sama beras yang bagus lagi. Pendapatnya beras 2 kilo yang jelek ditukarkan dengan beras yang bagus kilo. Ini riba juga, tidak boleh. Ini mungkin masih sering terjadi kadang-kadang di antara orang-orang memang karena nggak ngerti, bisa jadi, ya, ditukar beras yang bagus, beras yang jelek tadi 2 kilo ditukar sama bagus 1 kilo. Nah, ini tidak diperkenankan.
Sama halnya dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sahabat ya. Ada sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Khaybar, datang bawa kurma bagus-bagus. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Ini kurma Khaybar." Khaybar itu daerah terkenal subur. Daerah di dekat Madinah terkenal sangat subur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Ini kurma Khaybar semuanya bagus gini kan?" Emang bagus-bagus gini semua, gede-gede semua gitu ya? Enggak Rasul. Ya, kemudian sahabat tadi cerita, tadinya itu kurma saya campuran, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bagus, ada yang jelek. Kemudian 2 sok banyak. Kemudian tak tuker dengan kurma-kurma yang bagus tadi 1 sok ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hada ainur riba." Oh, ini loh hakikatnya riba itu. Ini yang namanya apa? Riba. Ini sama kayak zaman sekarang kita ini beras ya, dikiaskan ke sana ya. Beras yang jelek 2 kilo ditukar dengan beras yang bagus 1 kilo. Nah, solusinya gimana? Jual dulu. Beras jeleknya dijual, dapat uangnya dibelikan beras yang bagus. Jadi kalau barter harus sama persis. Beras buruk 1 kilo, beras bagus 1 kilo. Lah ada yang mau dah? Ya jarang yang mau. Yang mau begitu ya jarang. Lah gimana solusinya tadi? Dijual dulu, kemudian apa? Ditukar, dibelikan dengan yang beras yang baik. Ya, dan juga riba-riba yang lain, terutama misalnya di dekat hari raya atau yang lain sebagainya, tukar uang baru dengan tukar uang bekas ini juga termasuk riba. Maka tentunya hal-hal yang seperti ini tidak diperkenankan. Baik. Dalilnya kenapa kok riba tadi bisa menjadi penyebab datangnya malapetaka dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 278 dan juga 279. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa daru ma baqiya minar riba." Dan tinggalkan sisa-sisa riba yang ada. Jangan urusin lagi masalah riba, tinggalkan riba. Enggak boleh diambil ribanya. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mau, fahdanu biharbin minallahi wa rasul, maka izinkanlah terjadinya peperangan ya. Dengan apa? Dengan perang terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kalian gak mau meninggalkan riba, ya siap-siap diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum, tapi kalau seandainya kalian itu bertaubat, ya sudah, falakum ru'usu amwalikum, kamu bisa ambil uang pokok kamu saja. Ya, uang pokok kamu itu kamu ambil, ribanya kembalikan, tidak boleh diambil. Wala tadlimuna wala tudlamun, kalian gak zalim dan juga kalian tidak dizalimi. Kalian tidak zalim dan kalian juga tidak dizalimi. Ya. Dan maraknya riba ini ditambah dengan kemudahan HP aplikasi, ada yang namanya pinjol dan yang lain sebagainya, itu masya Allah ribanya sudah kemana-mana jadinya. Ya, ribanya kemana-mana. Bahkan katanya lebih dahsyat katanya. Ada yang sudah nyoba? Enggak ada ya, alhamdulillah. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Katanya lebih dahsyat, lebih parah dan yang lain sebagainya. Ya. Jangan sampai kita terjatuh dalam masalah tersebut. Dan di hadis juga Nabi Muhammad SAW menyebutkan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan, "Ma dhahara fi qaumir riba waz zina illa ahallu bi anfusihim iqaballahi azza wa jalla." Kata Nabi SAW, "Ma dhahara," tidaklah nampak, fi qaumin, pada suatu kaum, ar-riba waz zina, riba dan perzinahan, kecuali apa? Illa, kecuali ahallu bi anfusihim, mereka yang menampakkan diri mereka adzab Allah azza wa jalla,
siksaan Allah Subhanahu wa taala, iqab Allah Subhanahu wa taala, hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau maraknya perzinahan, maraknya riba dan yang lain sebagainya, maka itu adalah sama saja dengan memanggil untuk dihukum, memanggil Allah Subhanahu wa taala agar apa? Diturunkan bala dan malapetaka. Ya. Jadi dihindari ya. Memang kalau apa itu namanya dilihat secara apa itu namanya kasat mata gitu ya, riba itu menguntungkan sekali. Ya. Investasi ini ada investasi, Insya Allah. Gimana hasilnya? Keuntungannya gimana? Bagi hasil. Padahal hakikatnya apa? Riba. Padahal hakikatnya apa? Riba. Ini ada ini tawaran ini dan lain sebagainya. Apalagi dengan banyaknya marketplace, gratis ongkir. Ya. Dari ini itu dan yang lain sebagainya. Kalau kamu apa itu namanya naruh uang di sini dapat gratis ongkir, dapat potongan sekian dan yang sekian, ya. Maka yang seperti ini adalah apa? Riba dan tidak diperkenankan. Dan ini marah sekali. Allahul musta'an. Ya. Ya. Makanya tugas kita adalah mengingatkan. Tugas kita adalah mengingatkan mereka agar tidak terjatuh dalam masalah riba. Ya. Karena apa? Ya. Masalahnya adalah kalau seandainya turun adab, ya. Adabnya itu enggak turun khusus kepada orang-orang yang berbuat dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan, hati-hati terhadap apa? Fitnah. Maksudnya di sini adalah musibah, bala. La tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Enggak menimpa orang-orang yang zalim saja. Semua kena musibah. Semua kena bala. Ya, suatu negeri ya kena semuanya, dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ada suatu negeri nanti itu ratakan di apa itu namanya, diempaskan ke dalam bumi. Masuk mereka ke dalam bumi rata. Ya. Maka Aisyah pun bingung, heran loh. Di sana nggak ada orang-orang yang awam dah, orang-orang yang nggak ngerti apa-apa, orang-orang yang nggak berbuat apa-apa, atau nggak ada orang yang soleh kan di antara mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka semua akan dibangkitkan sesuai niat mereka. Jadi memang akan dihabiskan semua, tapi akan dibangkitkan sesuai niat mereka. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Itu adalah 3 mungkin penyebab utama. Ada penyebab-penyebab yang lain disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah mengurangi timbangan, curang dalam berjual beli. Itu termasuk penyebab yang mendatangkan penyakit dan malapetaka dan yang lain sebagainya. Salah satunya itu juga disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum kita tutup kajian pada kesempatan kali ini, kami ingin apa itu namanya menyampaikan kenapa sih Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan malapetaka, menurunkan musibah. Apakah bukankah itu kehancuran? Bukankah itu seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim? Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim. Wa ma dzalamnahum, kata Allah Subhanahu wa taala, kita enggak zalimi mereka, walakin anfusahum yadhlimun, tapi mereka lah yang menzalimi diri-diri mereka sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kadang-kadang ada orang mukmin, ada orang yang ibadahnya bagus kena apa itu namanya musibah juga, kena malapetaka juga, ya, kena roboh juga, kena banjir juga dan yang lain sebagainya. Jadi perlu dipahami bahwasanya musibah itu nggak selalu menjadi adab. Ada mungkin kita katakan 3 ya. Musibah itu ada kalanya dia menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat. Jadi nggak melulu musibah itu selalu dikaitkan dengan
adab nih, siksa ini, tidak boleh. Makanya apa yang terjadi ya, apa yang terjadi di mana, di gempa Cianjur atau di Semeru atau yang lain sebagainya, kita tidak bisa mengatakan itu adab atau yang lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala a'lam, Allah yang lebih tahu. Ya. Kita berusaha untuk mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi. Tapi kalau kita katakan kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah? Satu, kalau buat orang mukmin maka itu sebagai apa? Penghapus dosa. Bahkan pun kaki kita kena duri, itu akan menghapuskan dosa kita. Yang kedua, musibah itu bisa jadi adalah buat tadzkir. Ya, buat apa? Tadzkir, pengingat bagi orang-orang yang lalai. Jadi orang tahu itu kemaksiatan, cuman kadang-kadang tetap melakukannya, lupa atau udah terbiasa atau yang lain. Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah itu untuk apa? Tadzkir, sebagai apa? Pengingat. Ya kayak tadi sebagaimana ayat yang kita baca tadi, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama untuk menghapus dosa, mengangkat derajat. Yang kedua untuk apa? Mengingatkan bagi orang-orang yang lalai supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga apa? Ya tadi, untuk sebagai hukuman bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak bisa kita katakan apa yang terjadi di sana siksa, gempa bumi, atap dari Allah atau yang lain sebagainya. Kita tidak tahu. Kita tidak mengerti. Yang kita lakukan adalah mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi. Ya. Jadi jangan disalahpahami bahwasanya kita tidak mengatakan seperti itu, tapi kita mencoba mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi di daerah-daerah yang terjadi kerusakan-kerusakan. Ya. Maka orang mukmin yang menjadi korban misalnya, maka itu adalah sebagai penghapus dosa dia. Sebagai apalagi dia meninggal dalam keadaan ketaatan, ya. Apalagi dia meninggalnya misalnya tenggelam atau misalnya kerobohan, bisa jadi dia mati syahid. Ya. Karena salah satu mati syahid itu diantaranya adalah apa? Misalnya kena hadam, ya, kena benturan benda-benda yang keras. Bisa jadi, ya. Atau bisa jadi pengingat bagi orang-orang yang lalai, ya. Awalnya dia kebablasan gitu ya sama Allah Subhanahu wa taala, diturunkan musibah tadi, akhirnya apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak kita, kadang-kadang kita kebablasan, kemudian dikasih sakit, ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau bisa jadi memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk apa? Mengadab suatu kaum tersebut ketika orang itu ternyata orang yang fasik, orang yang fujar, orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, bantah terus ketika dikasih tahu, maka bisa jadi memang itu adalah adab bagi dia di dunia ini, yang kemudian akan berlanjut bisa jadi di akhirat kelak, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau memang kafir, tentunya itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati azanillahu wa iyyakum, yang terakhir, apa yang terjadi di bumi Cianjur, apa yang terjadi di bumi Lumajang, apa yang terjadi di daerah-daerah yang lain yang terjadi kerusakan dan yang lain sebagainya, yang awalnya adem ayem gitu ya, yang awalnya sejuknya masya Allah, apalagi Cianjur itu adem ya, itu bisa saja terjadi di daerah kita, ya. Yang terjadi di sana bisa saja terjadi di sini, waliyadzubillah tentunya. Yang terjadi di mana-mana bisa jadi terjadi di daerah kita. Maka selalulah kaitkan ya diri kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa aman, nanti kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa ayem, nggak mungkin gempa di Lamongan ayem, nggak ada gunungnya, nggak ada. Jangan seperti itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Ya, yang awalnya santai saja, nggak ada masalah,
bisa Allah Subhanahu wa taala jadikan di sana turun musibah dan bala dan yang lain sebagainya. Waliyadzubillah. Ya. Semoga kajian kita pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi para jamaah semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kehidupan kita, memberikan kita selalu keistiqomah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.